Hai. Jadi hari ini aku mau share isi dari Wellness Workbook by Herbana ini. Soalnya setahu aku nggak ada gitu video lain di YouTube yang nunjukin isinya. Maksudnya konten dari tunggu ya, kucing aku. Sorry, tadi kucingnya rewel. Jadi pas aku mau beli buku ini, aku tidak menemukan video yang menunjukin isinya tuh apa. Sedangkan kalau aku mau beli sesuatu, aku lebih suka kalau aku bisa lihat isinya sebelum membeli gitu. Jadi aku bikinlah video ini. Nah, ini buatan Indonesia dan ini salah satu video yang aku bikin untuk bulan Agustus 2021. Jadi Herbana ini sebenarnya dia bukan perusahaan stationery, tapi dia perusahaan yang jual kayak semacam jamu gitu. Jadi ini produknya, tapi aku sebenarnya kurang cocok sih sama produknya ini karena aku udah punya langganan produk lain yang suka aku pakai, yang ini. Jadi aku tuh kebetulan punya penyakit autoimun, jadi aku emang rajin nyoba-nyoba yang herbal gini, dan aku lebih cocok sama yang produk-produk yang kayak begini atau begini. Pokoknya yang satu ingredients tuh murni ingredients itu doang gitu. Ini juga sih, tapi kadang-kadang ini kayak ada campurannya gitu loh. Ini ekstra kulit manggis aja, tapi kayak gini loh. Jadi dia tuh kayak ada campurannya gitu. Jadi enggak kok jahe doang atau biji pala doang atau daun mint doang gitu. Jadi aku agak bingung makainya, dan ini aku nggak suka sama, ini review jujur aja ya. Ini aku kurang suka sama formatnya, maksudnya bentuknya tuh aku nggak suka. Aku lebih suka dalam bentuk pil, karena ini ketika aku campur di air rasanya aku tidak suka, dan ketika aku campur di makanan juga itu merubah rasa makanannya juga. Aku pikir dia nggak akan terlalu ngefek ke rasa makanan, tapi ternyata dia ngefek ke rasa makanan. Jadi rasanya kalau aku emang niat banget pakai ini, harus aku tahan-tahanin, rasanya nggak enak. Dan ini aku kurang cocok, nggak tahu ya kenapa. Mungkin aku juga heran sih, karena pas aku minum ini perut aku tuh kayak langsung aku tuh langsung mual gitu loh. Apa karena dia nge-trigger asam lambung aku juga, aku nggak tahu. Anyway, aku lebih cocok sama yang kayak gini, yang murni ginger, murni white turmeric. Ini untuk ngilangin anxiety sama panik aku, dan ini untuk autoimun aku. Ini lumayan sih, aku jadi prefer itu. Tapi anyway, aku beli ini juga. Tadinya aku mau beli pill box juga, cuman ketika aku pesen pill boxnya nggak dikirim, karena kalau nggak salah waktu itu dia harus aku dapat pesen dari Tokopedia bahwa dia harus sterilisasi fasilitas dia. Jadi kalau nggak salah waktu itu terjadi hal yang tidak diinginkan di saat pandemi, terus dia terpaksa harus kayak mensterilkan gudang dia, lalu gudangnya jadi tutup gitu. Tapi nggak apa-apa, mungkin mereka juga pas packing, karena ada kejadian itu mungkin mereka packingnya agak panik atau aku nggak ngerti lah. Anyway, udah 3 menit aku cuman ngoceh. Mari kita mulai aja ngebahas si bukunya ini. Jadi buku ini adalah Wellness Workbook by Herbana. Terus ini dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagian. Udah gitu dia formatnya 3 ring begini. Dan ini jujur aja jarang sih. Ini jarang dalam arti kalau misalnya kalian beli, tunggu, ini A5 kan ya? Tunggu, aku bandingin sama A5 lain. Ini tunggu. Ya, jadi ini ukurannya A5. Ini ukurannya A5, tapi ini 3 ring. Jadi ini lebih jarang, kalau nggak salah dia lebih jarang dari yang 6 ring seperti, bentar ya, aku kasih lihat, dia lebih jarang dari 6 ring yang seperti ini.
ini kan 6 ring kan, jadi refillnya tuh gampang dicari. Dan kalau misalnya kita mau beli si perforatornya juga mungkin dia tersedia banyak gitu di pasaran, tapi yang 3 ring begini aku jarang melihat. Dan si pihak Herbananya juga aku lihat ya nggak jual refillnya. Anyway, mari kita langsung aja ke bagian konten. Ini jelas nggak ya? Ya oke, sip. Jadi ini kayaknya idenya adalah kita kayak go through semua step ini. Enggak sih ya, kalau travel nggak termasuk step. Anyway, mungkin cara pakainya adalah kalian pakai seperlunya aja. Apa yang perlu kalian benerin dalam hidup kalian pilih. Ini agak bingungin sih karena emang sih ya kalau di Indonesia sekarang apa-apa tuh kayak judulnya tuh kayak bahasa Inggris, terus habis itu dalamnya bahasa Indonesia. Nah kalau ini aku ngeliat ini agak lebih ekstrim dari itu. Biasanya kan apa-apa tuh judulnya bahasa Inggris, tapi dalamnya tuh kayak konsisten bahasa Indonesia. Kalau ini nih bener-bener campur-campur sampai aku bingung gitu loh. Anyway, ini dibagi dalam 6 bagian. Eat a balanced diet, reduce your toxic load. Kalau nggak salah aku waktu itu sempet ngintip dalamnya, aku tergoda untuk beli karena ini bagian reduce your toxic load. Dan toxic itu dalam arti detox digital, jadi mengurangi sosmed, terus manage stress with journaling, exercise your body and mind, travel well, and cultivate self-love. Lalu ini adalah kontributornya. Aku asumsikan orang-orang ini adalah orang-orang yang terkenal dalam bidangnya, but I don't know who these people are. Anyway, how to use this wellness workbook. Jadi iya bener, dia fleksibel, jadi kamu bisa mulai iya ini terserah kalian mau menyesuaikan sama kebutuhan kalian, karena kan nggak semua orang travel. Tapi ketika kalian membutuhkan tips untuk travel, ya pakailah gitu. Oke, jadi caranya tuh udah fokus kan? Sorry, aku cuma ingin memastikan bahwa ini fokus supaya kalian bisa lihat isinya. Jadi ini kayaknya wellness journey check-in. Terus ada mood tracker, dan ini kayaknya mood trackernya tuh sampai setahun penuh. Jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai Desember tanggal 1 sampai 31. Ini mantap juga ya. Ini seandainya dia jual refill aku beli loh. Kayak si habit tracker yang setahun penuh gitu, aku suka banget. Eat a balanced diet. Dan aku suka banget di sini. Mereka tuh kayak nggak nge-push orang untuk apa ya, mereka nggak nge-push orang untuk sok jadi vegan atau sok jadi vegetarian. Ya nggak apa-apa sih kalau kalian pengen jadi vegan atau vegetarian, tapi kadang-kadang aku ngelihat gaya hidup seperti itu bisa mahal. Jujur aja itu bisa mahal. Kadang-kadang gaya hidup yang lebih tidak sehat dan lebih tidak ramah lingkungan itu lebih terjangkau. I'm just gonna say it like it is. Emang begitu kenyataannya. Jadi begitu. Terus ada bagian self assessment, BMI, metabolic rate, who needs supplements. Oke, ini jadi dia mulai ngebahas produknya dia. Tapi jangan khawatir, ini nggak semuanya ujung-ujungnya balik ke produk dia juga sih, enggak. Nah ini bagian detox ini bagian yang bikin aku pengen beli. Dan anyway gitu ya, aku tuh beli ini udah kalau nggak salah tahun lalu bulan Agustus 2020. Moga terakhir aku cek di Tokopedia-nya atau di Shopee-nya gitu, ini udah out of stock, tapi moga-moga mereka akan cetak ulang karena bagian ini aku suka banget, reducing your toxic load on the mind and body. Dan ini aku suka banget, ini yang aku incer pas aku ngeliat ini di tokonya. Jadi ini digital detox challenge. Jadi day 1, batasi dirimu mengakses sosial media selama 3 jam setiap hari.
aku udah mengurangi itu banget sih. Terus day 2, hapus dan bersihkan foto album di smartphone kamu. Day 4, atur ponsel kamu di mode pesawat setiap jam 22 pukul 22 jam 10 malam. Anyway, aku sejak aku beli ini di bulan Agustus, aku memang belum sempat mencoba si digital detox challenge ini, tapi aku udah ngedownload beberapa aplikasi yang ngebantu aku mengurangi banget penggunaan sosmed, sama ngebantu tidur aku, sama ngebantu Pomodoro teknik aku. Jadi kalau kalian tertarik, aku bisa share juga. Terus ini ada sleep tracker. Aku udah pakai sleep tracker di app. Manage stress with journaling. Ini udah aku lakukan setiap hari sih. Ya nggak apa-apa sih kalau misalnya kalian udah biasa ngelakuin journaling, nggak apa-apa. Kalau aku journaling sukanya di sini nih, di buku dari si Papermark ini. Jadi ini buku ada propnya sih. Jadi dia nggak semua tuh kayak polos begini, nggak semua tuh kayak polos, tapi ada beberapa prompts yang bisa kalian jawab, dan itu tuh kayak begini. Who I can talk to when. Aku suka sih kayak begini karena itu membuat kita memikirkan hal-hal yang sebenarnya nggak pernah terpikir sebelumnya. Jadi kalau misalnya kalian mau ketarik sama jurnal itu, aku udah punya video tentang itu. Tapi journaling itu bagus karena kalian bisa ngeluarin hal yang mungkin kalian nggak berani omongin secara lisan sama orang, tapi dijelasin sih di sini. Kalau aku ini journaling yang mendasar banget, tapi ya oke. Anyway, manage stress with journaling. Terus dikasih, kalau aku sih jujur aja segini nggak cukup. Aku biasanya pakai 1 halaman A5 untuk sehari, kadang-kadang habis segini. Anyway, count your blessings. Ini gratitude journaling juga. Gratitude journaling aku udah melakukan juga, aku campur sama jurnal sehari-hari. Exercise your body and mind. Jadi pada dasarnya menurut aku sebenarnya kalau misalnya kalian udah rajin journaling sehari-hari yang ngeluarin unek-unek, sekaligus yang gratitude journaling, dan juga termasuk kayak tracking berapa gelas kalian minum dalam sehari, segelas air mineral misalnya, kalian bisa lakukan di buku lain sih. Kalau menurut aku ini kurang banget space-nya, karena aku biasa membutuhkan space tuh, bentar ya aku kasih lihat. Aku tuh biasanya pakai space tuh segini dalam sehari. Jadi di sini aku lagi nonton apa hari ini, minum aku berapa, terus di sini gratitude journal, terus di sini aku nulis mimpi apa. Kalau misalnya aku bangun mimpi, biasanya mimpinya aku catat, karena kadang-kadang tuh mimpinya suka kejadian. Kalau aku nggak tahu ya kalau kalian, kalau aku tuh mimpi sering banget kejadian, jadi biasanya aku tulis. Nah di sini aku kayak journaling yang ngeluarin kayak semua hal yang nggak bisa aku omongin secara lisan itu. And then kalau ini jujur aja kurang banget buat aku, tapi kalau misalnya kalian baru mulai habit journaling atau gratitude journaling gitu ya, mungkin ini bisa membantu di awal-awalnya aja. Terus simple yoga for busy beings, lucu sih ini. Aku biasanya ngikut kelas ballet sama yoga kalau olahraga. Oke. Nah ini sih yang bikin aku bingung. Jadi di satu sisi mereka tuh kayak judulnya tuh semua dalam bahasa Inggris kan, terus dalamnya tuh kayak campur-campur Indonesia Inggris. Tapi ada beberapa bagian yang biasanya orang tuh kayak nggak kepikiran untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, terus tiba-tiba tuh dia terjemahin. Ini lihat deh, ini pertama kali banget aku ngeliat orang nerjemahin nama-nama chakra ke dalam bahasa Indonesia. Biasanya aku kayak nyebutnya ini root, ini crown, terus ini solar plexus gitu. Terus tiba-tiba aku baru pertama kalinya melihat udah gitu ini jadi terjemahinnya chakra jantung. Kalau aku nyebutnya tuh hati, beda kan. Anyway, aku bingung sih kayak dari segi bahasanya
jurnal ini aku agak bingung kadang-kadang. Kalau yang di jurnal ini dia made in Indonesia, isinya bahasa Inggris semua, tapi dia konsisten gitu loh, bahasa Inggris semua gitu, jadi kayak nggak campur-campur kayak begini, aku bingung jadinya. Anyway, easy ways to incorporate wellness into your travels. Aku jujur aja hal kayak gini nggak kepikiran. Oke, hydrate frequently aku kepikiran. Don't forget your supplements, aku kepikiran banget karena aku kan autoimun, jadi kalau aku travel pasti aku selalu memikirkan si obat kunyit anti-inflamasi aku itu. Terus ini aku juga karena kebetulan aku autoimun yang bikin mulut aku kering gitu kan. Get enough rest, obviously. Move. Ini kayaknya kalau aku traveling nggak pernah nggak move sih, karena selalu ke negara yang kalau misalnya aku pasti banyak jalan. Maintain a balanced diet. Ini agak aku bingung sih sama ini, maksudnya kalau misalnya kalian lagi jalan-jalan ke tempat baru gitu ya, kepikiran gak sih untuk kayak mikirin balance diet? Kalau aku sih kalau lagi traveling gitu aku nggak terlalu mikirin balance diet, aku lebih memprioritaskan nyobain kuliner lokal di situ. Anyway, travel well. Okay, this is helpful. Travel well habit tracker. Aku nggak yakin sih. Oke lah, kalau misalnya aku travel ke rumah nenek aku ya mungkin mungkin aku bisa ngelakuin ini. Tapi kalau misalnya aku traveling ke kota baru, ke negara baru yang emang tujuannya tuh untuk liburan, kayak misalnya aku ke Raja Ampat gitu, kepikiran gak sih melakukan hal ini? Kayaknya enggak gitu kan. Tapi kalau misalnya aku traveling nginep di rumah nenek, mungkin iya gitu loh. Cultivate self-love, self-care ini yang bagian terakhir. Positive habits, how to use the daily habits tracker. Ini jujur aja ngebingungin banget loh. Ini kalau misalnya dia aplikasi gitu ya, tuh aku nggak ngerti gitu loh ini. Wait. Oh, jadi pagi ini lambangnya ini, siang, malam. Yes, but tapi ini dia coret. Kalau wait a minute. Oh, maksudnya ini untuk nandain entry ini untuk siang, malam. I don't know. Ini seandainya ini app ya, ini seandainya ini aplikasi produktivitas, komen aku adalah ini nggak terlalu user friendly. I'm sorry, tapi menurut aku ini agak kurang user friendly gitu loh. Health is a state of, ini quotes, get to know physical, mental, social, spiritual, emotional. Ini mungkin bisa sih aku pakai kalau misalnya hidup aku lagi berantakan banget. Jadi kan misalnya nih ya, kamu habis putus sama pacar kamu. Ya nggak semua orang seperti ini sih, tapi maksud aku ini contoh aja gitu ya. Ini contoh aja. Aku kalau misalnya lagi putus sama pacar aku gitu kan, masih putus, emang bakal balik enggak kan? Anyway, maksud aku kalau misalnya kita lagi putus sama pacar kita, atau terjadi sesuatu yang merubah hidup kita banget sehingga kita sampai depresinya tuh kayak sampai yang nggak bisa keluar dari tempat tidur, terus kayak bengong gitu kan, kayak hidup kita tuh kayak jamnya tuh kayak, pernah nggak sih kalian tuh kayak depresi sampai lupa jam? Atau misalnya pas lagi awal-awal pandemi, pas PSBB sebelum namanya PPKM, pas PSBB pertama kali banget di tahun 2020, itu kan orang tuh kayak di rumah terus sampai lupa sama jam, dia lupa ini hari apa gitu kan. Kalau misalnya aku habis putus sama pacar, terus aku habis depresi, terus hidup aku berantakan, mungkin aku bisa pakai ini. Jadi ini mungkin bisa membantu kita kembali ke jalan yang benar gitu loh. Kalau habis terjadi hal-hal yang kayak nge-shift hidup kita banget ke arah yang agak berantakan gitu, aku bisa sih ngebayangin pakein, tapi moga-moga jangan sampai butuh sih ya. Karena aku udah punya kayak habit aku sendiri sehari-hari, rutinitasnya tuh udah ada gitu. Tapi seandainya kalian punya rutinitas dan rutinitas itu hancur karena terjadi sesuatu yang mengagetkan gitu, kalau dalam istilah tarot tuh terjadi tower moment gitu, mungkin
ini bisa dipakai, tapi moga-moga jangan sampai sih. Ini coloring, ini kayaknya halaman untuk mewarnai. Pick me if you're feeling lonely. Harusnya ini perforated sih, kalau aku bilang bisa dirobek langsung gitu. But I'm closer than I was yesterday. That's nice. Kalender 2020. Oh maaf ya, jadi mungkin ini udah nggak dijual lagi tahun 2021. Tapi siapa tahu kalau misalnya kalian request ke si Herbana, mungkin mereka akan cetak ulang. Oke. Ini lucu sih to-do listnya. Cuman sayangnya dia itu tidak menyertakan, dia tuh nggak jual refill gitu loh. Dia nggak jual refill, sedangkan format dia tuh yang tiga ring ini. Jadi tunggu ini dapat berapa halamannya? Aku selalu ngitungin sih kalau misalnya to-do listnya dapat 1, 2, 3, notesnya cuma 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh not that much. Anyway, oh iya, terus ini aku lupa bilang. Jadi kan aku waktu itu pesen ini, dan dalamnya tuh udah termasuk stiker ini dan stiker ini. Ternyata nih ya, stiker ini tidak di kiss cut, padahal harusnya di kiss cut. Terus aku akhirnya aku DM mereka, aku DM accountnya si Herbana di Instagram. Terus aku bilang, Kak, punya aku tidak di kiss cut, apa memang seperti ini? Terus mereka bilang, oh enggak, maaf, itu harusnya di kiss cut. So aku akhirnya dikirimin lah yang kiss cut. Makanya aku punya 2 set, karena yang ini tidak di kiss cut gitu loh. Anyway, begitu aja. Jadi itu flip through dan komentari aku yang jujur tentang produk ini. Menurut aku ada gunanya sih. Jadi aku mungkin akan isi beberapa bagian gitu, karena aku selama ini procrastinating banget, kayak pengen benerin hidup aku agak berantakan sih sekarang. Hidup aku agak berantakan, tapi aku mau pakai ini nggak jadi karena aku ngerasa oh my god, aku harus bikin video ini, karena dulu pas aku beli nggak ada yang bikin video yang menyeluruh sehingga aku bisa lihat isinya kayak apa, worth it atau enggak untuk aku beli, dan akhirnya aku bikin sendiri. Semoga ini membantu dan membantu kalian memutuskan kalian pengen beli ini atau tidak gitu. Bye, makasih ya udah nonton, jangan lupa like dan subscribe, dan kalau ada pertanyaan silahkan tulis di bagian komen. Bye.